Aku baru aja nurunin 5 pria dan 5 wanita di alam liar. Dan tim yang bisa survive paling lama bakal dapat 500.000 dolar. Kasih 3 hari dah. Uangnya punya kami. Itu batas hutan kalian, dan itu batas hutan kalian. Kalian dilarang ngelewatin itu, atau bakal didiskualifikasi. Siap-siap deh buat malam pertama ini. Berani. Ya, bukan itu guys. Pria atau wanita? Kita lihat siapa yang menang. Gak mungkin mereka ngalahin kita. Mereka bukan 5 pria. Menurut kalian mereka gimana? Payah. Kayaknya sekarang udah nyerah deh. Kita nggak bakal survive, tapi menang. Asalkan kita bisa nahan lapar, aman lah. Salah. Kita dapat strawberry. Apa? Semua yang ada di sini itu menu makanan kita. Aku udah ngebayangin ada shelter nih. Itu dia. Di sini shelter kita. Selamat datang saudaraku. Dan beberapa mil di sisi lain, para wanita menemukan spot buat bikin cup. Airnya kayaknya kotor banget ya. Moga aja kita bisa ngikutin jalurnya terus nemuin sumber air bersih buat dipakai. Ini bagus. Spotnya di sini boleh juga nih guys. Semua kayak berjalan lancar, tapi tantangan ini bakal jadi yang paling brutal yang pernah aku bikin. Kalau pergi sekarang, aku bakal nyesel. Ternyata berat juga. Aku dengar ada yang gerak di sana, bro. Kayaknya kita nggak sendirian. Oke, kita cek suplai kita. Buah, granola, Sosis, Bro, semua itu daging. daging. Aku kasih mereka botol air sama beberapa peralatan survival makanannya penting. nggak banyak. Kita harus cari cara buat ngehemat ini. Perhatian, kalian bisa dengar aku nggak? Kedengeran jelas. Kami semua dengar. Aku cuma memastikan semuanya paham gimana tantangan ini. Biar bikin lebih menarik, kalau satu orang nyerah dari tantangan ini, sisanya masih bakal dapat bagian uangnya. Yang terpenting, anggota tim mana yang bertahan terakhir. Kami beneran gak nyangka. Gak ada yang nyangka, jadi terserah setiap orang mau ngebantu anggota tim atau mau pergi buat ngehemat makanan. Serius. Terus di tantangan ini kalian gak akan tahu berapa pria tersisa di sana, dan juga yang pria gak akan tahu berapa sisa wanita di sini. Ini game strategi dan ini bakal seru. Makanan itu bakal lebih awet buat 2 orang daripada 5. Apa beneran cuma cukup buat 1 atau 2 orang aja? Nanti aja kita mikirin soal itu. Kalau ada yang mau nyerah, aku sih nggak bakal dendam. 100% dendam ke kamu. Ya, mau dendamnya ke aku. Setelah seminggu kita harus bikin strategi nih. Oh iya, boleh. Kita tim, bro. Kita sih, bro. Tetap bisa lawan pria, gak masalah. Sisa malam, kedua kamu mulai bikin shelter buat persiapan Ya, kalau ayo. ada badai. Yeay. Dan tim pria bikin dari ranting-ranting yang mereka temuin. Kami udah bikin tenda dan semuanya. Tim wanita nggak akan bisa. Sebenarnya bisa, dan buatan mereka lebih baik daripada tim pria. Berhasil. Aku siapin api buat masak ya. Soal itu sih tim pria pasti kalah. Udah jadi. Mantap. Hangat. Perjalanan yang aneh, guys. Malam ke-1 lumayan berat. Aku susah banget nih buat tidur. Pagi, kita perlu dinding lagi biar tendanya kuat. Ayo bangun rumah kita. Yang jelas tim wanita lebih jago dari mereka. Kami bakal masuk ke hutan, soalnya perlu air. Dan buat dapat air bersih, tim pria harus jalan bermil-mil lewat lumpur kotor yang gak bisa diminum. Semoga aja tuh wanita ngelewatin kayak gini juga. Jujur aja nih, airnya agro banget. Wah, aku gak mau ya minum air lumpur. Ya 1,5 mil lah, jalan kaki 2 mil. Hari kedua. Dan setelah berjam-jam mencari, tim pria akhirnya nemuin sumber air. Berhasil. Akhirnya, Di hari ketiga, tim wanita udah berstrategi, anggota timnya mau nyerah, biar cadangan makanannya cukup. Kalau tim ini kepengen menang, kalau boleh usul, ini buat lebih dari 2 orang nggak cukup. Aku pengennya ada 2 orang di sini, seenggaknya sampai beres. Aku setuju Ya, udah jelas anggota timnya tahu siapa wanita yang bakal terpilih. Faida sama Julia itu udah kayak ibu kami sendiri. Jadi apapun yang dia butuhin kami pasti bantu. Di sisi lain, tim pria beneran gak tahu harus gimana. kita nih nggak berusaha ngehemat ya. Emang enggak. Kita nggak pernah bahas soal strategi, bro. 5 orang itu pasti bakal makan banyak. Yang pasti kami nggak bisa sampai akhir kalau 5 orang. Hari keempat, Jos sama aku ngebahas soal nyari persediaan makanan, tapi mereka malah asik sendiri. Dia sama aku kayak yang mikul beban. Kami ngebangun demi tim. Tapi yang lainnya cuma duduk aja di depan pengapian. Pengennya dilayanin aja. Jos, kalau udah matang kasih tahu. Iya. Kapan? Tahu nggak kapan matang? Nggak tahu. Tuh kan dia aja nggak tahu. Ya malah ada diem. Di titik ini belum sampai seminggu, tapi tim pria udah ngegeng terus saling musuhan gitu. Aku bakal bilang ke Jos, kayaknya kamu santai aja seharian. Sementara kita ngabisin banyak tenaga seharian. Dan itu benar-benar nyakitin. Maksudku setelah susah payah bakar kalori, dia malah capek sendiri gara-gara salto dan pamer depan kamera. Jadi kupikir hari ini apa masih mau lanjut kayak gini. Sementara ketegangan bikin beberapa pria mikir buat pergi, para wanita juga siap ngelakuin hal yang sama, tapi cuma bagian dari strategi. Mungkin jumlah makanannya harus diubah. Nggak bisa, kita masih belum sampai ke jatah makan.
Demi strategi tim, kita coba pilih orang untuk pulang demi tujuan menang. Jatah makanannya nggak cukup kalau lebih dari 2 orang. Jadi udah keputusan tim kalau aku yang pulang. Ini Hana, dan aku siap pulang. Kami bakal diam-diam ngeluarin kamu dari hutan tanpa tim pria tahu. Kita pakai monster truck diam-diam yuk. Kami bakalan kekam mereka buat eliminasi yang pertama. Aku pergi karena strategi tim. Masuk akal sih, makanannya jadi cukup buat berempat. Kalau gitu, ayo pergi yuk. Aku pengen kalian menang. Hebat kawan. Kalau tim wanita menang, berarti kamu nih yang paling pintar keluar pertama tapi dapat $100.000. Banyak orang bilang denger aku harus pergi. Ya, Hana bisa dibilang beruntung karena selama 2 hari ke depan, badai hujan deras memaksa kedua tim buat tetap di tempat perlindungan mereka dan bertahan cuma dengan jatah makanan. Kita jelas nggak bisa bertahan dengan makanan ini lebih lama lagi. Jadi di hari ke-10 aku mutusin buat kasih sedikit twist. Dan kalau kamu pernah nonton salah satu videoku, kamu tahu ini waktunya tantangan. Tapi biar makin seru lagi, di video ini setiap 10 hari, para pria dan wanita harus saling berhadapan. Dan kita akan mulai dengan ngunjungin para wanita. Hey, Hai, hari ke-10 nih, kira-kira artinya apa? mau ngasih kabar baik ya? Tergantung. Oh, Aku butuh kalian milih seorang pemimpin dan lawan salah satu pria buat dapetin hadiah. Kita ketemu di jembatan 1 jam lagi. Ini saatnya kita naikin level videonya. kami pilih Baby. Sekarang kita lihat gimana keadaan tim pria. Selamat datang di Kampria. Kelihatan resmi banget. Aku butuh kalian buat pilih pemimpin yang dalam 1 jam bakal ketemu aku di jembatan. Disepakati, Killer T. Bro, aku ngerasa pede banget nih. Dalam hati sih agak takut juga. Ayo masuk. Jalannya dramatis banget. Selamat ya, udah bertahan 10 hari. Apa kabar? Baik-baik aja tuh. Dan ingat ya, mereka nggak tahu berapa banyak orang yang masih tersisa dari tim lawan. Menurut kamu wanita sisa berapa? Paling ada 3. Menurut kamu pria sisa berapa? Kayaknya 3 juga sih. Yang lucu adalah kedua-duanya salah total dan gak ada yang bakal tahu kebenarannya sampai salah satu tim menang semua. Tantangan ini simple, kalian bakal bergantian nembak target itu dan di bawah target ada kantong penuh makanan yang mudah basi. Kalau kena target, kantongnya jatuh. Tapi kalau meleset, gantian ke sisi satunya. Dia bakal dapat kesempatan buat menangin. Kalau panahan aku jago banget. Aku malah jadi ragu nih ngirim Patrick dan bukannya aku aja. Yang pasti Faedra bakal menang. Di mana itu jatuh, dia yang nembak duluan. Oh, jangan nyemplung. Aku. Nah, oke. Tembak. Tembakan pertama, cabut dari sini. Kamu pernah nembak panas? Belum sebelumnya? pernah. Oh, oke. Kayak lagi nonton Super Bowl. Pertama kali nembak panah? Oh, pertama kali nembak panah. Bro, gimana jadinya? Meleset, bro. Pindahin targetnya ke sisi yang lain. Lihat nih, tim wanita bisa kena nggak? Oh, dia sampai lepas jaketnya tuh. Oh, waktunya beraksi. Tim, kamu butuh banget jatah makanan itu. Apakah kamu bakal jadi yang bawa pulang makanannya? Wow. Bro, itu kayak nonton Hunger Games. Oke. Kakak dengan para pria. Mereka kesulitan, ya nggak? Bisa dong. Semangat. Kalian juga perlu makan banyak dan cepat. Kayaknya kamu sering banget bilang kalian ya. Jadi Tunggu, apa? tunggu apa? Kita ambil jatah makanan kita setelah hujan. Lihat aja, makanan ini mudah basi. Jadi meskipun bisa nambah sementara, ini nggak bakal bertahan lama. Dan kita udah ngobrol, aku yang pergi. Kamu mau pergi sekarang? Yoi. Kebetulan ya aku di sini. Kamu mau nebeng balik? Boleh, kebetulan. Kita pun bersulang pakai vegetables dan pelukan buat perpisah. Jadi, Vas, kita ketemu di luar ya. Tim wanita tinggal 3 orang yang bertahan, sementara tim pria masih lengkap Aku berlima. tahu kita bisa menangin tantangan ini buat dia. Dan ya, aku juga. Dengan makanan yang banyak dan 1 orang lebih sedikit buat dibagi, semangat para wanita jadi tinggi banget nih. Aku merasa baik dan optimis banget. Kita udah berusaha keras, bisa makan ini tuh berarti banget. Bersulang, guys. Bersulang. Enak kan? Tapi kalah dalam tantangan benar-benar bikin TJ down. Aku ngerasa nyesel banget soal kompetisi panahan itu. Semua orang pikir harusnya aku yang maju. Disepakati, Killer T. Killer Banget, bro. T. Aku harusnya maju waktu ada kesempatan. Pas aku duduk di kursi itu dan lihat busur sama panahnya, aku cuma bisa mikir, harusnya aku yang maju. Tantangan berikut aku yang bakal maju. Para wanita menikmati makanan yang berlimpah selama beberapa hari. Bersulang. Sayangnya buat makan, para pria masih harus nangkep ikan. Ayo dong, Beb. Gawat! Ya ampun. Dengan jatah makanan mereka yang makin menipis, tim pria mulai kehilangan harapan.
Bro Kem, aku seneng banget ada kamu di sini, bro. Aku tahu aku kelihatan lemas, tapi ini semua mental, bro. Aku udah nggak punya tenaga lagi. Tekanan ini benar-benar mulai bikin Cameron kepikiran. Dan meskipun Sammy coba semangatin dia, pas pagi hari ke-13, dia udah ambil keputusan. Udah kurang tidur, ini benar-benar bikin capek. Aku udah jenuh. Aku bangga sama kamu, bro. Tetap kuat ya, bro. Aku senang kita bersama. Semangat, Kem. Kem. Hari ini kita kehilangan Kem, benar-benar nyesel. Gimana nih, ini hari yang kelam. Tapi bukan cuma pria yang kehilangan pemain. Hari ini giliran Talia. Kita bakal kangen sama dia. Oh. Para wanita pergi dengan strategi demi $500 juta, sementara para pria pergi karena kesulitan. Aku ngerasa udah kalah. Aku bersyukur buat ini, tapi ini benar-benar berat, bro. Mental breakdown, bro. Bisa nggak sampai ke tantangan berikutnya? Oh, enggak. Ini bakal bikin aku hancur, bro. Oke, bro. Semangat ya. Setelah ngasih bantuan ekstra buat upgrade tempat perlindungan, para pria tidur dan buat panggilan radio di pagi hari. Apa kabar, bro? Aku dapat pesan nih di walkie-talkie. Aku yang harus jelasin, Jimmy. Aku nggak bakal so jago dan bilang ini nggak susah. Oke guys, kita anterin dia keluar dari tantangan ini yuk. Pas tinggalin camp pria buat terakhir kalinya, Sammy ngasih hadiah perpisahan. Kamu mau kaos? Ini kaosnya. Beneran baju yang dipakai di badannya. Warnanya juga dong. Sekarang kamu udah ngambil semuanya dari dia nih. Boleh pergi nggak? Udah pergi sana. Terus dia naik Sherpa, yang berarti dia resmi tereliminasi. Kau keluarin dia dari sini. Sekarang tinggal bertiga nih. Mau lanjut? Atau 2 hari lagi tinggal 1 orang? dong. Baru 2 minggu masuk tantangan, kita udah kehilangan setengah dari pemain. Dan keadaannya semakin buruk. Aku lihat truk yang ngambil dia. Pikiran pertamaku cemburu. Aku nggak tahu bisa nggak bertahan. Dengan Josh yang kelihatannya udah hampir nyerah, keadaan jadi makin parah pas badai besar datang. Wah. Bocor lagi di sini. Beda dengan para wanita yang bisa tidur nyenyak di tempat perlindungan mereka yang dibangun dengan baik, di camp pria rumah mereka nggak siap buat nahan hujannya. Ini bukan cara yang aku mau buat akhirin ini. Hujan deras terus berlanjut selama 2 hari ke depan. Jas hujan aku udah basah banget. Perutku juga basah kuyup di dalam weders. Celanaku juga basah. Kayaknya aku udah siap mau nyerah. Akhirnya hujannya reda juga deh. Dan Mama Fedra bikinin sarapan kecil buat kita pagi ini. Lagi makan semur daging. Enak banget. Aku yakin para pria juga sama. Aku sih nggak yakin. Kabar buruk, bro. Aku ketemu musuh terburukku, jelatang. Ini nyebar di mana-mana. Udah gitu sakit banget. Aku mikir waktuku di sini udah mau habis. Posisi kita lebih baik daripada mereka. Harusnya sih gitu. Gak banyak orang loh yang bisa bertahan lama kayak gini. Hey guys, kita perlu ngomong. Yang aku mauin udah aku lakuin semua. Dan pada suatu titik aku cuma butuh keluar. Kalau boleh egois sih, kalau kamu nyerah, aku dapat banyak makanan. Hey, ini Josh di kamp pria. Aku rasa aku sudah siap buat pergi hari ini. Dan begitu aja, Josh keluar. Josh, naik aja. Ayo Carl, ayo jalan. Aku mau bilang aja, aku yakin 100% kita jadi lebih kuat. Kita punya makanan yang cukup buat bertahan selama mungkin, plus menangin semua tantangan. Itu pernyataan yang berani. Jadi ayo kita buktikan. Ini hari apa, Chandler? Ini Jumat. Hari ke-20, artinya waktunya tantangan kedua kita. Peringatan. Pilih kapten dan kirim mereka ke jembatan. Gampang. Oke, kita ketemu sebentar lagi ya. Terus ya. Aku bakal tunjukin sama dia, bagaimanapun dia nggak bakal menang. Karena kalian kedatang waktu itu, aku perlu jelas ini. Kalau melangkah ke tengah, kalian tereliminasi. Dan bisa ngefek ke tim kalian buat menangin $500.000. Chandler, bisa kasih aku sesuatu buat tandanya? Iya, begitu. Oke, taruh situ. Halo. Hai. Senang bertemu denganmu. Ya, sama. Tim aku dan aku nawarin kamu dan siapapun yang masih di kamp, $50.000 kalau tim kamu mundur sekarang juga. Oh, kedengarannya kamu takut ya? Nggak bisa sampai ke $500.000. Ada yang ngerasa ketegangan di sini? Kita bakal ketemu di hari ke-33 saat semuanya Oh, selesai. jadi kamu cuma sampai hari ke-33? Aku kasih kamu waktu sampai hari Oh, ke-33. gitu. Wow. Kalian coba sebaik mungkin, tapi juga ngomong banyak hal yang tajam di saat yang sama. Ayo kita fokus. Jadi, karena badai menghancurkan tempat perlindungan kalian bakal bersaing buat dapetin tenda raksasa kalian sendiri. Tenda ini tahan serangga, tahan air. Musim badai udah datang, jadi ini bakal sangat berguna. Kamu mau yang kayak gini? Aku mau aja sih, tapi kalau para pria dapat kenyamanan ini, mungkin mereka bakal pergi. Malah bisa bertahan lebih lama. Belum tentu. Enak nih kalau begini. Ini waktunya buat keputusan. Jadi, ini beda dari tantangan terakhir. Karena kedua tim bisa menangin tendanya. Aku bakal ada di tenda itu. Tenda ini bakal pas banget di situ. Yang perlu kamu lakuin, mengeliminasi diri sendiri.
Kalau Julia ambil ini, dia akan pergi dan aku sendiri. Itu bakal sulit. Karena wanita menang tantangan pertama, aku butuh kamu buat ambil keputusan dulu. Jangan ambil Julia. Kamu mau eliminasi diri sendiri supaya tim kamu bisa dapetin tenda itu? Aku bakal ambil tendanya. Wow, oke. Jadi sepertinya aku resmi sendirian sekarang. Aku nggak percaya kamu ambil itu. Sekarang giliran kamu. Mana yang lebih penting, kamu atau tenda itu? Oke, Tim aku. makasih udah datang ya. Terima kasih. Wah, gila banget. Kok bisa-bisanya begitu? Kupikir ini bakal jadi besar banget buat strategi keseluruhan dan menang. Tapi sayangnya aku nggak bisa ngasih pelukan perpisahan. Ini udah jelas nggak tahan hujan. Itu benar-benar ngerubah kompetisi. Moodku langsung berubah banget. Kembali di jembatan, sementara Fedra ngumpulin tendanya yang baru, TJ diam-diam tinggal di belakang buat nyelidikin. Bentar, nggak mungkin. Dan apa yang dia lihat, kayak nemuin emas. Aneh banget ngirim cuma satu orang buat ambil tenda. Sekarang aku tahu tinggal sisa satu orang. Dia nggak bakal bertahan lebih lama dari kita berdua. Aku harus bilang ke Pat nih. Pat, udah tidur belum? Aku udah ngintip mereka. Ternyata cuma ada satu orang yang tersisa. Orang yang kamu lawan di tantangan pertama. Kita kurang 2. Makanan, tempat berlindung. Ya, kamu ngomong kayak gitu, aku jadi ngerasa salah. Kamu lebih milih tenda atau aku? Tenda. Sayangnya buat TJ, informasi yang dia kumpulin di jembatan malah bikin keadaan jadi lebih buruk buat para pria. Dia udah lepasin kesempatan buat tenda bagus. Saudara tuh, kayak gitu. TJ, kalau diambil tendanya, semua selesai. Karena semua tahu tempat berlindung itu penting. Di kamp wanita, Fedra resmi jadi andalan tim. Dia ngebangun tenda baru dalam beberapa jam aja. Lihat tuh, keren banget. Kalau ada yang penasaran siapa yang bakal menang, tempat ini enak, dingin, gak ada serangga. Ruangannya lebih banyak dari yang aku tahu harus diapain. Sementara Fedra punya lebih banyak ruang, para pria menyadari punya satu sama lain. Itu hal yang paling berharga kalau mereka mau menangin $500 juta. Kamu boleh punya tenda itu, tapi kamu sendirian. Kita di kamp pria masih ada 2 orang nih, jadi kita bisa terus bersosialisasi. Dan pas tantangan ketiga, dia bakal pengen pergi. Pasti, bro. Seneng banget ada di sekitar Julia. Punya orang yang asik buat diajak ngobrol, bikin aku dimanjain. Iya, bener. Para pria tampaknya juga punya lebih dari sekedar bersama. Kita mau pergi cari kepiting sungai. Disinilah Pak Killer berfungsi. Kita butuh makanan. Hidup dari alam ternyata jauh lebih baik dari perkiraan. Nah, lihat tuh, kita dapat penyu dari situ. Sementara para pria akhirnya berkembang, Fedra menemukan dirinya di tempat yang gelap. Aku kangen punya kontak fisik dengan orang-orang dan bisa ngasih pelukan atau bahkan cuman jabat tangan atau ya tos gitu. Gimana kalau tos? Saat ini, Fedra mulai ngobrol sama diri sendiri karena kesepian. Tapi ikatan antara para pria terus berkembang. Buset, bro. Itu sebesar kamu. Coba nih, lihat ukurannya, bro. Bro, panjangnya beneran 5,5 kaki itu. Sorry, 6,5 kaki, Ting. Sekarang aku super semangat nih, bro. Aku berharap kita bisa menang, bro. Aku siap pulang ke keluargaku. Aku udah siap keluar. Kita lihat gimana tantangan ketiga. Dengan ikatan antara TJ dan Patrick yang semakin kuat, aku tahu persis gimana nguji mereka di tantangan hari ke-30. Kamu bakal jadi kaptennya? Aku nanya-nanya, tapi nggak ada orang lain di sini. Secara default aku kaptennya. Oke, kamu kapten hari ke-10, kamu hari ke-20. Kira-kira hari ke-30 siapa kaptennya? Patrick. Ganti kapten. Kaptenku nih. Gaskan, Bisa yang menang. Oke, kali ini kita gambar garisnya, nggak pakai tanaman lagi. Udah lama nih kalian nggak ketemu. Aku kaget banget lihat kamu di sini sebenarnya. Oh. Iya. Kalian siap buat dengar tantangannya? Iya. Siap, bos. Jadi begini, kami punya keluarga dari setiap peserta yang masih ada di tantangan ini di sisi lain hutan. Dan kalian punya pilihan. Kalian bisa ketemu keluarga kalian atau semua orang di kamp bisa bertemu keluarganya. Tahu nggak, aku punya anak yang pengen banget aku temuin. Jadi aku bakal pilih diri aku sendiri. Fedra bisa aja nipu Patrick, bikin dia mikir kalau dia bukan satu-satunya wanita. Kalau kamu gimana? Kamu pilih teman di kamp atau diri sendiri juga? Aku harus lihat anak-anakku, bro. Aku pilih diriku. Keputusan udah dibuat. Siapkan helikopter, terbangkan mereka. Oh, seneng banget lihat kamu. Oh. Aku juga senang. Sayang kamu. Bilang, Mister. Bis. Tantangan. Mantap. Mantap. Hai, cantik. Aku kangen banget ibuku
dan kangen sama anakku. Keluargaku, alasan utama kenapa aku di sini. Alasan aku masih di sini. Waktu sama keluarga udah selesai. Kita ketemu 10 hari lagi. Aku cuma bisa duduk di sini dan merasa sedih. Hari ini aku nggak ngerasa jadi yang terbaik. Aku punya waktu buat merenung soal tantangan terakhir. Aku bersyukur banget atas pengalaman itu, apalagi Lincoln datang. Tapi setelah lihat dia, aku jadi pengen pulang. Aku nggak kemana-mana. Aku sempat khawatir ketika Pat bisa ketemu keluarganya. Aku siap banget buat tantangan keempat. Tapi itu bikin semangatnya membara dan bilang aku bakal menang nih. Jelas aku sampai di sini karena aku percaya sama orang lain. Ini bakal ngebuktiin betapa pentingnya persahabatan yang kuat dan baik dibandingin ngerjain semuanya sendirian. Meskipun ada orang di samping kamu bisa ngilangin bosan, sendirian juga punya keuntungannya. Aku nggak tahu kalau bisa dimakan semuanya. Makananku lebih banyak dari yang bisa kumakan. Aku nggak kemana-mana, Kapria. Jadi ini adalah pertarungan antara Ransum versus kebersamaan. Itu sampai malam datang, dan Cambria kedatangan tamu yang gak diundang. Apaan tuh? Ada sesuatu di luar sana. Oh, Shh. Jangan berisik. Saat pagi datang, TJ memberanikan diri untuk mencari tahu apa sumber suara itu. Jelas, udah pasti cakar beruang. Dikonfirmasi oleh kamera trail kita, beruang datang tepat di belakang shelter pria, yang bikin siapa aja yang waras jadi takut. Tadi malam ada beruang yang masuk ke kamp. Aku Dan lihat. meskipun Patrick ngerasa percaya diri buat tetap tinggal kemarin, aku nggak kemana-mana. datangan beruang ini bikin dia mikir ulang tentang ini. Belum lihat keluargaku. Beruang itu bikin aku sadar. Aku nggak cocok kegiatan luar ruangan. Ini kayak berita besar. Aku DJ. Yo TJ, kita harus ngobrol nih. Iya, kenapa bro? Aku dan TJ baru aja ngomong, ransum bakalan cukup kalau aku pergi supaya TJ bisa selesaiin ini. Dia bilang ke aku percaya kamu, tapi aku bakal pergi. Itu keputusannya. Iya, untuk ini. Dia bakal baik-baik aja. Coba tolong talkinya. Ini Patrick dari Campria. Aku keluar dari kompetisi ini. Oke, aku kesana. Karena aku bawa Logan Paul dan KSI, sepertinya aku bakal bawa mereka juga. Bro, ini keren banget. Kalau kamu mau bertahan di alam liar, ini adalah tempat yang tepat. Bro, gimana tahu di mana semuanya? Apa? Apa? Oh enggak, ada lalat kecil yang lewat. Yo, Patrick. Aku dapat kabar katanya kamu mau pergi. Iya, aku pergi supaya dia punya cadangan ransum. Boleh aku lihat sisa makanan kamu? Oh iya, lihat aja. Ayo ke pantry kita. Karena kan dia mau pergi nih. Menurut kamu makanannya bisa bertahan berapa lama? Ini semua bakal cukup sampai hari ke-60, tantangan ke-6. Kalau tim wanita kira-kira akan bertahan berapa lama? Kalau tantangan kelima udah selesai, nggak ada peluang. Dia udah 13 hari isolasi dan aku baru mulai 1 hari. Kita punya keunggulan. Aku sendirian! Jadi kedua kamp tinggal 1 orang yang bertahan. Sekarang tergantung TJ dan Fedra ngelawan rasa kesepian dan menangin tim mereka $500,000. Sementara TJ berburu binatang untuk menggantikan ransum yang menipis, Perut besar. Fedra malah berburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Putri kecil Shirley. Baik TJ maupun Fedra tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ini bikin mereka bertahan sampai hari ke-40, yang artinya ada tantangan baru. Selamat datang kembali, udah 10 hari ya? Hai. Keren sih kamu bisa habisin waktu sendirian, tapi bagaimana kamu berencana untuk ngalahin aku? Karena rasum kita cukup loh untuk bertahan 80 hari. Aku nggak punya tanggung jawab di rumah. Di samping itu, kita senang-senang di kamp. Nggak ada kerjaan. Aku nggak suka buru-buru dan bilang, ya aku udah punya 90 hari, aku pasti menang. Karena kalau kamu mulai merasa sombong, Terus 20 hari, 30 hari ke depan, kamu beneran masih mau di sini? Emang? Gimana, Lincoln? aku rasa kamu nggak perlu pakai nama anak orang sebagai senjata melawan mereka. Itu nggak pantas kan? Aku akan pakai senjata apapun yang aku punya. Situasinya makin tegang. Gimana kamu memperlakukan aku? Nggak ada hubungannya dengan berapa lama aku bertahan di sini. Sama. Wah, saatnya tantangan hari ke-40. Kalian berdua akan ditawarin 1 barang survival. Kalau kalian mau, tulis di papan kalian dan kalian bisa memilikinya. Tapi kalau kalian berdua nulis hal yang sama, kalian gak dapat apa-apa. Jadi kalian harus meyakinkan untuk benar-benar memilih 1 barang. Dan untuk barang pertama, kita punya alat pancing dan semua umpan yang kalian butuhkan. Apa kalian mampu melepaskan barang tanpa mendapatkan gantinya? Mereka berdua nulis alat pancing, permulaan yang tidak baik. Barang berikutnya adalah Dude Wipes. Membantu aku bayar video ini. Dude Wipes tisu basah sekali pakai yang bisa dibilas, terbuat dari 99% bahan berbasis tanaman dan air. Seger Ini banget. saatnya untuk pemilihan yang mungkin paling penting dalam hidup kamu. Bukan cuma lebih baik dari tisu toilet, Dude Wipes juga oke buat mandi yang akan kalian butuhkan.
Dia nulis Dude Wipes dan dia nulis, wow, selamat ya, ini dia. Mantap. Dapat duit wipe. Orang nomor 3 adalah lebih banyak duit wipe karena sponsor video ini. Jadi gimana menurutmu? Ya, aku rasa bagus. Iya, emang Ada bagus gunanya. banget. Sekarang saatnya milih. Kamu nulis apa? Dia nggak nulis loh. Oke, ini duit wipe Iya. kamu. Kalau kamu mau jadi kayak mereka dan coba duit wipe sendiri, langsung aja ke Walmart, Amazon, atau dimanapun kamu belanja. Berhentilah pakai tisu toilet biasa. Itu buat pecundang. Bisa bersih-bersih setelah lebih dari sebulan, bikin semangat baru. Dan saat ini, salah satu dari mereka bisa menang untuk tim mereka. Tapi berkat strategi cewek yang sengaja mengeliminasi sebagian besar tim mereka di awal, Fedra sama sekali nggak khawatir soal makanan. Mereka bilang masih banyak bensin di tangki kamu. Dan jawabanku adalah sampai mereka memutuskan untuk nggak mau lagi ada di sini. Seiring berjalannya waktu, TJ semakin percaya diri, dia bakal menang untuk tim pria. Aku benar-benar fokus pada tantangan kelima. Aku bakal sangat terkejut kalau ini melewati tantangan kelima. Hatiku, jiwaku, dan pikiranku bilang tantangan kelima. Meskipun sekarang sudah 1 lawan 1, TJ dan Fedra masih bertanding demi tim mereka untuk menangin $500.000. Dan untuk TJ, kemenangan bisa datang cukup cepat. Aku bakal makan nasi 2 porsi untuk memastikan kalau aku punya hari kemenangan yang fantastis di hari ke-50. Sekarang saatnya untuk menguji semua omongan itu dan lihat apakah tantangan hari ke-50 benar-benar menguntungkan TJ. Kontestan, ayo sini, kemari. Aku nggak bisa ikut di hari ke-50 ya, karena sekarang aku sedang menghabiskan 7 hari di gua. Jadi aku hadir lewat hologram. Gimana guanya? Astaga, ini gila banget. Cukup brutal sih, nggak bohong. Kalian udah lama nggak ketemu loh, mau ngobrol nggak? Oke, menurut kalian tantangan hari ke-50 apa nih? Aku nggak tahu. Aku lihat ada wadah yang bertuliskan persediaan. Untuk hari ke-50, kita bakal merayakannya. Dan kalian berdua dapat Feastables. Tapi mereka belum tahu nih, ada twist yang datang. Kalian masing-masing dapat multi-pack coklat. Itu keren banget, yeay. Coklat ini tersedia di Walmart, Albertsons, dan Kroger di seluruh negeri. Beli Feastables dan cobain sendiri. Kalian bisa kembali ke camp, nikmati itu doang ya atau simpan. Yeay, Ketemu yeay. lagi di hari ke-60. Mereka udah jauh belum? Ya, udah. Oke, yang mereka nggak tahu Chandler adalah di dalam salah satu batang coklat itu ada pesan yang nyuruh mereka kembali ke tengah untuk dapetin makanan untuk 3 hari. Tunjukin makanan ke penonton. Lihat siapa yang pertama kali nemuin pesan itu dan dapetin makanannya. Kita ketemu lagi nanti ya Chandler. Aku sayang kamu. Tunggu. Jauh balik dong. Dia diam aja. Tantangan kelima. Akhirnya kita dapat vegetable kita. Ini coklat. Coklat bisa meleleh. Jadi aku harus cari cara buat bisa nyimpen ini. Aku buka satu lagi ya, jujur aja. Meski kelihatannya berlebihan, ini kemenanganku. Aku makan 1 potong setelah setiap makan. Ini harus cukup buat sisa kompetisi. Kesehatan mentalku setelah tantangan kelima sekarang benar-benar naik banget. Sementara Tija merasa percaya diri, dia sangat memperhatikan persediaan makanan sampai dia hampir nggak makan coklatnya. Aku rasa aku lebih baik menghemat coklatku karena itu barang yang berharga. Jadi harus kusimpan dengan baik. Dia simpan dengan baik. Tija berhasil bertahan 3 hari berikutnya tanpa nyentuh 1 potong coklat pun. Tapi kemudian di hari ke-57, dia nemuin rasa favoritnya. Coklat peanut butter vegetable. Oh, tunggu, apa nih? Ada sesuatu di belakangnya. Jika kamu baca ini, ada makanan untuk 3 hari di jembatan untuk orang pertama yang ambil, semoga beruntung. Vegetable, tunggu ya sayang. Ayo, makanan untuk 3 hari. Banyak banget. Ayo, mumpung gak ada dia. Ini mungkin aja kemenangan pria. Kayaknya udah diambil dia. Anak kodok. Fedra ternyata ngalahin TJ karena 4 hari yang lalu ini terjadi. Makanan untuk 3 hari. Oh, masih di sini guys. Hai kalian, puas banget menangin ini. Kodok, Petra bahkan gak ada di sini lagi buat sombong. Aku cuma bisa sedih sekarang. Udah jauh-jauh sia-sia. Rasanya kayak apa aku di sini? Kalau TJ nggak hati-hati, perasaan itu bisa cepat jadi kenyataan. Salah satu dari mereka bakal menangin $500.000 dan yang satunya ngabisin berbulan-bulan di alam liar dan pulang tanpa rasa bangga. Aku nggak bisa hidup dari alam karena butuh terlalu banyak kalori dan itu nggak ada jaminan tiap hari. Kita baru aja habisin sisa telur orak-arik terakhir kita. Rasanya tuh sulit banget ya buat aku sendirian di sini. Setiap hari berat dan mulai ngaruh ke aku. Sekarang malam ke-59. Aku bakal kehabisan ransom besok. Aku berdoa semoga hadiah besok adalah tambahan ransom dan aku nggak mau nyerah sekarang. Saatnya tantangan hari ke-60. Jadi kalian ketemu di hari ke-40, 50, dan sekali lagi di hari ke-60. Hanya kalian berdua. Gimana ransom tambahan 3 hari? Nanya dong, bagaimana coklatku?
Bagaimana perasaanmu? Masih 10 hari lagi nih. Oh, aku masih ada 10 hari lagi. Tantangan hari ke-60 ini sederhana. Kalian berdua tulis apa aja yang kalian mau, kemudian tunjukin apa yang kalian tulis. Kalau kalian setuju dengan tulisan itu, kalian bisa dapat dua-duanya. Tapi kalau cuma satu yang bilang enggak ada yang dapat apa-apa. Kamu bisa minta banyak, kemungkinan besar dia bilang enggak, atau bisa minta sedikit, dan mungkin dapat. Kamu udah nulis yang kamu mau? Udah. Kamu udah nulis semuanya? Ya. 3, 2, 1, tunjukin! Fedra mau paket seni. Dan TJ mau chef pribadi selama 7 hari, 2 kali makan sehari, lengkap dengan bumbu dan makanan. Kamu setuju? Fedra dapat paket seni? Oh iya. TJ setuju Fedra dapat paket seni. Bagus banget. Apa kamu setuju chef pribadi TJ selama 7 hari, 2 kali makan sehari dengan bumbu-bumbunya? Aku bakal kehabisan ransum besok. Gimana? Ya ampun, aku pengen banget tapi nggak bisa. Aku harus bilang enggak. Dengar tuh. Beneran? Kamu sih rakus banget. Ini tuh hari ke-60. Kamu bebas bicara sebanyak yang kamu mau. Semangat 10 hari ke depan. Ketemu lagi di hari ke-70? Iya. Oke. Oke. Dah. Dah. Buat aku, masalah di sini tuh bukan masalah fisik, tapi masalah mental. Gagal udah semuanya. Aku ngerasa ngebawa harapan dan mimpi semua orang. Kayaknya aku harus lepas dari semua itu. Aku pengen banget pulang. Udah kelamaan aku di sini. Aku baru dapat panggilan radio, bilang ada yang mau keluar. Orang yang mau keluar lagi nunggu di mobil ini. Ajak timnya keluar. Setiap peserta di sini bakal tahu kalau tim mereka baru aja menang $500.000. Apakah pria atau wanita? Peserta yang mundur sekarang akan mengungkapkan dirinya. Para pria kalah dan wanita menang. Kami gak mau kalian pulang tangan kosong, jadi masing-masing dapat $10.000. Selamat ya guys. Fedra masih sendirian di kamp wanita dan gak tahu kalau dia baru aja menang. Fedra, masih di sini kan? Kamu balik lagi? Iya, ayo sini sebentar. Aku nemuin ransel ini dan penasaran apa itu punya kamu. Mungkin saja. Tapi bohong, kamu baru aja menang.